Pembahasan yang selanjutnya yaitu operasi mikro, di mana dalam operasi mikro ini terdapat yang namanya siklus instruksi atau instruction cycle. Nah, instruction cycle ini terjadi ketika terdapat sebuah komputer yang mengalami eksekusi. Nah, siklus eksekusi dalam sebuah komputer ini terdapat beberapa siklus instruksi. Nah, misalkan terdapat siklus instruksi yang pertama. Siklus instruksi yang pertama memiliki 4 siklus lagi. Nah, siklus instruksi yang kedua juga sama, memiliki 4 instruksi lagi. Dan siklus instruksi yang ketiga memiliki 4 instruction cycle, di mana dalam, instruction cycle itu terdapat siklus fetch atau siklus pengambilan, yang kedua terdapat, indirect cycle atau siklus tidak langsung, lalu terdapat interrupt cycle atau siklus interupsi, dan yang terakhir terdapat execute cycle atau siklus eksekusi, di mana yang biasanya terjadi dalam komputer hanya ada dua siklus instruksi, yaitu siklus fetch dan siklus eksekusi. Dan setiap siklus instruksi ini akan kita jelaskan secara sederhana masing-masing dari instruksinya. Nah, penjelasan secara sederhana dari masing-masing instruksi atau siklus instruksi ini kita akan breakdown dengan nama lainnya yaitu operasi mikro. Mengapa operasi mikro ini dilakukan? Operasi mikro dilakukan karena siklus dari tiap siklus ini itu bekerja secara sederhana dan hasilnya sangat sedikit. Nah, untuk yang pertama terdapat yang namanya fetch cycle atau siklus pengambilan. Siklus pengambilan merupakan sebuah siklus yang dimulai pengambilan instruksinya itu dari dalam memori, di mana dalam fetch cycle ini terdapat beberapa register. Nah, register ini akan kita gunakan dalam fetch cycle ini. Nah, register yang pertama terdapat register MIR atau Memory Address Register, di mana Memory Address Register ini berfungsi untuk menghubungkan address lain pada sistem bus dan membaca atau menulis operasi alamat memori. Nah, selanjutnya, register selanjutnya yaitu ada yang namanya MBR atau Memory Buffer Register. Pada Memory Buffer Register ini, fungsinya adalah sebagai penghubung antara data lain pada sistem bus. Dan di dalam Memory Buffer Register ini terdapat nilai dan nilai yang terakhir dibaca. Register selanjutnya yaitu program counter dan instruction register atau IR, di mana program counter itu tugasnya untuk menyimpan alamat instruksi selanjutnya yang akan diambil, sedangkan instruction register berfungsi untuk menyimpan instruksi terakhir yang diambil. Nah, sekarang kita coba siklus pengambilan ini dalam sudut pandang akibatnya terhadap register. Karena di sini kita akan menggunakan berbagai register yang telah kita sebutkan tadi. Nah, di sini ada tempat untuk eksekusi dari siklus pengambilan ini, dan di sini ada panduan dari fungsi register itu sendiri. Nah, dimisalkan terdapat sebuah alamat memori pada tahap sebelum tahap T1 atau T0. Alamat pada memorinya itu kita simpan di program counter. Nah, alamat yang kita simpan di program counter ini yaitu 000000001110001000. Nah, selanjutnya alamat yang kita simpan di program counter ini akan kita pindahkan ke memori address register. Ini berada pada tahap T1. Kenapa kita simpan atau kita pindahkan ke memori address register? Karena memori address register merupakan satu-satunya register yang terhubung dengan address line pada sistem bus. Nah, di sini DMAR akan dibaca dan ditulis operasi pada alamat memori sebelumnya. Nah, selanjutnya, alamat yang ada pada memori address register ini akan kita bawa instruksinya. Ke mana? Akan kita bawa instruksinya
ke memori buffer register. Nah, pada saat membawa instruksinya, alamat itu tuh nantinya akan dibaca dan ditempatkan di MAR, namun sebelumnya akan dibaca oleh kontrol unit terlebih dahulu. Dan hasil pembacaan dari memori address register ini akan berupa data. Nah, data yang tadi telah dibaca ini akan kita simpan ke memori buffer register. Mengapa disimpan ke memori buffer register? Karena memori buffer register merupakan salah satu-satunya register yang terhubung dengan data lain dan hasil dari pembacaan oleh control unit itu berupa data, makanya kita menyimpannya di memori buffer register. Nah, setelah kita simpan pada memori buffer register, selanjutnya alamat yang sudah berbeda ini akan kita eh, transferkan ke instruction register. Nah, mengapa alamat dari memori buffer register ini kita transferkan ke dalam instruction register? Karena di sini memori buffer register akan dibebaskan dan nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk siklus tidak langsung. Nah, pada saat pemindahan memori address register ke memori buffer register ini, sebelumnya tadi itu kita harus menambahkan PC sesuai dengan panjang instruksinya. Dan penambahan PC dari memori address register ke memori buffer register ini dilakukan oleh yang namanya ALU atau Arithmetical Logical Unit. Dan ketika alamat sudah sampai pada instruction register, maka alamat ini akan diteruskan pada siklus selanjutnya. Nah, ini merupakan gambaran dari skema siklus instruksi pengambilan yang telah dijelaskan tadi. Nah, siklus instruksi yang kedua yaitu ada siklus tidak langsung atau biasa kita namakan dengan indirect cycle, di mana kondisi ini terjadi atau siklus ini terjadi apabila terdapat sebuah address instruction format yang mana address instruction format ini akan mengalami siklus. Siklusnya itu bisa jadi siklus langsung atau direct cycle, di mana direct cycle ini selanjutnya akan dilakukan eksekusi atau siklus eksekusi. Dan bisa juga terjadi indirect cycle, di mana ketika terjadi indirect cycle ini, maka instruksi harus dilakukan, instruksi tidak langsungnya sebelum kita lakukan yang namanya eksekusi. Nah, bagaimana sih ilustrasi atau operasi mikro dari indirect cycle ini? Operasi mikronya akan seperti ini, di mana pada tahap pertama atau T1 terdapat instruction register address, di mana instruction register address ini akan ditransferkan instruksinya ke memori address register. Nah, transfer instruksi ini digunakan untuk mengambil alamat operan. Nah, selanjutnya alamat yang ada pada memori yang berupa data akan kita transferkan pula ke memori buffer register. Nah, selanjutnya memori buffer register address akan ditransferkan ke instruction register address, di mana di dalam instruction register address ini, instruction registernya akan diperbaharui, akan diupdate menjadi siklus langsung, atau nantinya akan menjalankan siklus langsung dengan cara mendirect alamat yang ada pada instruction register ini. Dan selanjutnya, dari tahapan ini akan berlanjut ke siklus eksekusi. Nah, siklus selanjutnya pada instruction cycle yaitu interrupt cycle, di mana interrupt cycle ini merupakan sebuah siklus instruksi yang terjadi apabila terdapat sebuah interupsi aktif dalam siklus eksekusi.
Nah, ilustrasi dari interrupt cycle atau siklus interrupt itu seperti ini. Pada tahap yang pertama atau pada T yang pertama, isi atau konten dari program counter akan kita transferkan ke memori buffer register. Nah, proses transfer ini berupa proses penyimpanan dan pengembalian dari proses interrupt. Nah, selanjutnya pada T yang kedua terdapat penyimpanan alamat dan penyimpanan alamat itu akan dimuat di MAR. Nah, di mana alamat dari PC atau program counter itu yang dari MBR akan disimpan. Dan pada tahap yang kedua ini juga ada alamat rutin. Alamat rutin ini akan kita muat ke atau kita transferkan ke PC, di mana di PC itu akan dimuat proses rutin yang dilaksanakan. Nah, selanjutnya pada T yang ketiga, MBR yang tadi pada tahap yang pertama berisi nilai dari PC atau konten dari PC akan disimpan ke dalam memori. Nah, setelah disimpan ke dalam memori, maka siklus ini akan berlanjut ke siklus yang berikutnya. Nah, siklus yang keempat dari instruction cycle yaitu execute cycle atau siklus eksekusi, di mana siklus eksekusi ini merupakan siklus yang sifatnya yaitu kompleks atau rumit. Mengapa siklus eksekusi ini merupakan siklus yang rumit? Karena hasilnya tidak dapat diprediksi. Nah, bagaimana ilustrasi dari siklus ini? Di sini saya akan mencontohkan dua buah siklus eksekusi yang berbeda. Yang pertama merupakan siklus penambahan. Instruksinya akan seperti ini, di mana di sini kita akan menambahkan pada lokasi X ke register R1. Nah, bagaimana operasi mikro atau ilustrasi dari siklus eksekusi ini? Ek- sik- eh, Ilustrasi dari siklus eksekusi ini akan seperti ini. Pada tahap yang pertama atau pada T pertama, terdapat instruction register address, di mana instruction register address-nya itu berupa penambahan atau add, di mana instruksi tersebut akan ditransferkan ke memori address register. Selanjutnya, pada T yang kedua, di dalam memori, nah kita akan eh, mencari lokasi memori yang direferensikan dan dibaca. Nah, lokasi memori pada instruksi ini terdapat pada lokasi X. Nah, selanjutnya lokasi memori tersebut akan ditransferkan ke memori buffer register. Nah, pada tahap yang selanjutnya, pada tahap yang ketiga atau T3, nilai dari memori buffer register yang tadi kita tahu lokasi memorinya di X, akan kita tambahkan dengan nilai pada R1. Nah, penambahan nilai dari R1 dengan nilai yang ada pada memori buffer register ini akan melibatkan yang namanya ALU atau Arithmetical Logical Unit. Nah, hasil penambahan ini atau hasil penjumlahan ini akan kita simpan di R1. Nah, ini untuk siklus eksekusi yang pertama. Untuk siklus eksekusi yang kedua, di sini kita mendapatkan sebuah instruksi. Instruksinya yaitu berupa instruksi penambahan, dan jika tidak ditambahkan, maka nilai instruksinya 0, maka nilai instruksi yang 0 itu akan dilewati. Misalkan terdapat sebuah instruksi ISZ dan lokasi memorinya yaitu di X. Nah, bagaimana operasi yang terjadi pada siklus eksekusi ini? Operasi mikro yang terjadi pada T pertama yaitu ketika terdapat instruction register address yaitu ISZ ini akan kita transferkan instruksi ISZ ini ke memori address register. Selanjutnya, pada yang T yang kedua, kita akan mencari lokasi lokasi memori yang direferensikan untuk dibaca. Nah, lokasi memori dari instruksi ini yaitu di X.
Nah, selanjutnya lokasi memori tersebut akan ditransferkan ke memori buffer register. Transfernya berupa data. Nah, selanjutnya pada T yang ketiga, nilai pada MBR ini yang kita ambil dari lokasi memori X ini akan kita jumlahkan dengan 1. Nah, hasil penjumlahan dari ini akan kita simpan di memori buffer register. Nah, selanjutnya hasil penjumlahan tadi akan ditransferkan ke memori. Namun, sebelumnya terdapat sebuah kondisi di mana jika hasil penjumlahan tadi itu nilainya 0, maka nilai PC akan ditambahkan 1 dan akan disimpan di program counter. Nah, diibaratkan dalam sebuah komputer terdapat berbagai banyak kalkulator. Nah, kalkulator yang banyak itu digunakan untuk bisa menjalankan program yang kita inginkan. Misalkan, kita menginginkan untuk membuka video game atau kita ingin membuka gambar. Nah, dalam program tersebut terdapat sebuah siklus, yaitu bernama instruction cycle. Karena di sini kita akan menjelaskan instruction cycle secara bersamaan. Setelah sebelumnya kita menjelaskannya secara terpisah-pisah. Karena pada dasarnya setelah kita sebutkan sebelumnya bahwasannya instruction cycle ini merupakan terdiri dari berbagai macam operasi mikro. Nah, di sini berbagai macam operasi mikronya akan kita jalankan secara bersamaan. Nah, karena pada dasarnya dalam instruction cycle ini hanya terdapat dua instruksi yang sering dijalankan, yaitu fetch dan execute, maka di sini kita akan menjalankannya fetch dan execute ditambah proses penterjemahan atau dekode. Nah, di sini kita misalkan sebuah komputer itu memiliki yang namanya otak. Otak dari komputer itu biasa kita kenal dengan nama CPU atau Central Processing Unit. Nah, selanjutnya komponen lain pada instruction cycle ini yaitu berupa memori dalam sebuah komputer. Di mana memori yang akan kita gunakan yaitu random access memory, di mana nilainya dapat dirubah. Di dalam random access memory ini terdapat address atau seperti sebelumnya biasa kita kenal dengan memory address register dan eh, RAM ini juga memiliki value di mana value ini merupakan jelmaan dari memori buffer register yang telah dijelaskan tadi. Nah, itu merupakan isi dari memori. Sedangkan isi dari CPU itu sendiri terdapat sebuah penanda waktu atau clock, yaitu penanda waktu perpindahan dari tiap siklus, dari fetch, decode, maupun dari execute. Nah, selanjutnya di dalam CPU ini sendiri juga terdapat register, yaitu instruction register, lalu program counter dan akumulator, di mana program counter itu berfungsi untuk menampilkan atau memuat alamat yang kita dapatkan dari random access memory atau memory address register ini. Selanjutnya, instruction register atau value yang ada pada address memori ini kita akan simpan atau kita akan tampilkan di dalam instruction register. Nah, selanjutnya dari instruction register ini akan didekode, akan diterjemahkan di dalam tabel ini. Nah, hasil penterjemahannya kita akan simpan dalam akumulator. Kita akan mulai proses yang pertama, di mana kita akan melakukan siklus pengambilan. Kita akan mengambil pada alamat yang ke-0, kita simpan dalam program counter alamatnya, kita tampilkan 0. Nah, selanjutnya kita lihat value dari address ini tuh apa. Ternyata kita harus load alamat ke-6 atau kita menampilkan alamat ke-6 instruction registernya. Lalu, kita akan terjemahkan instruction register ini, yaitu dengan proses dekode. Nah, dalam proses dekode ini, kita lihat alamat ke-6. Alamat ke-6 di dalamnya berisi nilai 1. Nah, nilai 1 ini akan kita simpan ke dalam akumulator dan hasil dari instruksi ini bernilai 1. Kita lanjut ke
Instruction cycle yang kedua. Untuk instruction cycle yang kedua masih sama seperti sebelumnya, di mana kita akan mengawalinya dengan siklus pengambilan atau kita akan mengambil alamat dari memory address register. Untuk alamat selanjutnya yaitu alamat pertama. Alamat pertama akan kita simpan pada program counter bernilai 1. Selanjutnya, kita coba lihat pada alamat pertama ini nilainya itu apa, atau memory buffer registernya apa, atau datanya itu apa. Ternyata terdapat sebuah instruksi. Instruksinya yaitu add pada alamat ke-7. Nah, instruksi ini akan kita dekode, akan kita terjemahkan. Selanjutnya kita coba lihat dari alamat yang ketujuh. Alamat yang ketujuh yaitu 1. Nah, tadi kita di program counter sudah menyimpan 1. Apabila 1 ditambah 1, maka akan bernilai 2. Dan hasil dari 2 itu akan kita simpan di akumulator. Nah, ini merupakan sebuah contoh bagaimana program komputer menjalankan instruction cycle.